Nasional yang diampu oleh Ibu Andewi dan Pak Maha. Membahas tentang MNC atau perusahaan internasional, tentu kita harus tahu dulu apa itu MNC. MNC adalah perusahaan multinasional yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Tujuan dari MNC ini sendiri yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Adapun konflik dalam penyampaian tujuan MNC ini adalah agency problem. Agency problem bisa terjadi karena shareholders memiliki kepentingan yang berbeda dengan manajer. Kita bisa melakukan pengendalian manajemen MNC dalam perusahaan dan terdapat dua gaya. Yang pertama, gaya manajemen terpusat dan gaya manajemen terdesentralisasi. Kedua pengendalian ini memiliki dampak masing-masing, yaitu yang pertama, mengurangi agency cost, dan yang kedua, melimpahkan pengendalian atau wewenang yang lebih besar kepada manajer masing-masing, yaitu yang memiliki kedekatan langsung dalam hal operasi. Nah, kendala yang juga mengganggu tujuan MNC di saat manajer MNC berusaha memaksimalkan nilai perusahaan mereka mungkin dihadapkan pada berbagai kendala. Yang pertama, kendala lingkungan, kendala regulasi, dan kendala etika. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang exchange rate. Exchange rate adalah mengukur nilai satu mata uang dalam satuan mata uang lainnya. Ketika nilai mata uang turun, maka dikatakan mengalami depresiasi. Ketika nilainya meningkat, dikatakan apresiasi. Nilai tukar mewakili harga satuan mata uang yang ditentukan oleh permintaan untuk mata uang tersebut relatif terhadap penawaran untuk mata uang tersebut. Adapun faktor-faktor yang mengaruhi nilai tukar, yang pertama, suku bunga yang relatif tinggi, karena suku bunga yang relatif tinggi mencerminkan ekspektasi inflasi yang relatif tinggi. Oleh karena itu, tingkat suku bunga yang menyesuaikan tingkat nominal untuk inflasi. Yang kedua, governance control, yaitu contohnya memberlakukan hambatan devisa, memaksakan hambatan perdagangan luar negeri, dan yang ketiga, campur tangan di pasar valuta asing, mempengaruhi variabel makro seperti inflasi suku bunga dan juga tingkat pendapatan. Selanjutnya yaitu kondisi paritas. Nah, suatu hubungan paritas biasanya menyediakan pengetahuan tentang yang pertama bagaimana kurs falas ditentukan, dan yang kedua bagaimana memperkirakan kurs falas. Apabila hukum satu harga diterapkan secara internasional pada sekelompok komoditas standar, kita akan mendapati teori paritas daya beli atau purchasing power parity. Dikatakan, nilai tukar antara mata uang dua negara seharusnya sama dengan rasio tingkat harga barang pada negara-negara tersebut. Ada dampak Fisher yang menyatakan bahwa kenaikan atau penurunan laju inflasi yang diharapkan dalam suatu negara yang akan menyebabkan kenaikan atau penurunan suku bunga secara proporsional pada negara tersebut. Misalnya, suku bunga real di Amerika adalah 2% per tahun. Jika laju inflasi yang diperkirakan adalah 4% per tahun, maka suku bunga yang akan ditetapkan adalah 6% per tahun. Dampak Fisher mengimplementasikan bahwa laju inflasi yang diharapkan merupakan selisih antara suku bunga nominal dan real di setiap negara. Seperti yang sudah dipelajari, ada 3 pendekatan dalam memproyeksikan nilai tukar. Yang pertama, pendekatan pasar efisien yang menggunakan kurs ditentukan pasar, dan yang kedua, pendekatan fundamental, dan yang ketiga, pendekatan teknikal. Kita lanjut pembahasan selanjutnya yaitu resiko negara. Resiko negara adalah resiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa di suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain. Jenis resiko negara yang pertama ada foreign exchange risk, adalah resiko yang timbul akibat naik turunnya nilai tukar valuta asing. Yang kedua, political risk, sikap konsumen di negara setempat atau tindakan pemerintah setempat atau pembahasan pengiriman dana, mata uang yang tidak dapat ditukar, perang, birokrasi, ataupun korupsi. Teknik untuk menilai resiko negara yang pertama adalah pendekatan daftar isian, yang kedua teknik Delphi, yang ketiga analisis kuantitatif, yang keempat kunjungan pemeriksaan, dan yang terakhir kombinasi berbagai teknik. Selanjutnya membahas international financial market. Financial market terdiri dari ketika investor berinvestasi di pasar luar negeri dengan maksud memanfaatkan kondisi ekonomi yang menguntungkan, ketika mengharapkan mata uang asing membuat terhadap mata uang negara sendiri untuk menuai keuntungan dari diversifikasi internasional.
Kreditor memberikan kredit di pasar luar negeri untuk memanfaatkan suku bunga asing yang lebih tinggi ketika mengharapkan uang asing menguat terhadap mata uang mereka sendiri dan untuk menuai keuntungan dari diversifikasi internasional. Peminjam yang meminjam di pasar luar negeri, pasar valuta asing memungkinkan mata uang untuk dipertukarkan untuk memfasilitasi perdagangan internasional atau transaksi keuangan, serta sistem untuk menetapkan nilai tukar yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Forward market adalah pasar berjangka yang memfasilitasi perdagangan kontrak berjangka forward pada mata uang. Kontrak berjangka adalah perjanjian antara perusahaan dan bank komersil untuk menukar sejumlah mata uang tertentu dengan nilai tukar tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Jadi, ketika perusahaan multinasional mengantisipasi masa depan, mereka dapat mengatur kontrak berjangka untuk mengunci nilai tukar. Forward kontrak seringkali bernilai 1 juta US dollar atau lebih dan biasanya tidak digunakan oleh konsumen atau perusahaan kecil. Seperti halnya spot, ada bid and ask spread pada forward rate. Tarif berjangka mungkin juga mengandung premi atau diskon. Mengukur eksposur fluktuasi nilai tukar. Kita bisa mengukur eksposur fluktuasi nilai tukar dengan menjawab pertanyaan tentang apakah risiko nilai tukar relevan, argumen dari purchasing power parity, yaitu pergerakan exchange rate akan menyesuaikan dengan pergerakan harga. Argumen investor, yaitu pemegang saham MNC dapat berlindung terhadap fluktuasi nilai tukar. Walaupun nilai tukar tidak dapat diramalkan secara akurat sempurna, tapi paling tidak perusahaan mengukur eksposur mereka terhadap fluktuasi nilai tukar. Eksposur fluktuasi nilai tukar berasal dari eksposur transaksi, eksposur ekonomi, dan eksposur transisi. Kesan saya terhadap konsentrasi keuangan adalah melihat dari pandangan para senior saya yang sudah mengambil konsentrasi keuangan. Yang pertama, konsentrasi keuangan itu sulit karena hitungan semua, dan yang kedua, konsentrasi keuangan itu harus pintar. Jika saya lihat dari pandangan teman-teman yang lain dari konsentrasi yang berbeda, banyak yang berpendapat bahwa konsentrasi keuangan itu anaknya pintar-pintar dan pendiam. Pada awalnya, ada yang menyarankan untuk tidak mengambil konsentrasi keuangan karena akan kalah dengan akuntansi yang mempelajari secara detail. Sedangkan kesan dari saya pribadi untuk manajemen keuangan sendiri itu bagus dan saya suka, karena itu saya mengambil konsentrasi ini. Tetapi sejak kuliah online, sedikit berubah pandangan saya karena sedikit sulit memahami pelajaran jika hanya dari dosen saja. Harus banyak akses lagi ke buku-buku atau tempat-tempat yang menyediakan pembelajaran. Sejauh ini saya baik-baik saja dalam konsentrasi ini. Pesan untuk konsentrasi keuangan adalah dalam penyampaian pembelajaran diharapkan lebih detail lagi, apalagi kuliah online. Dan pesan untuk yang mau mengambil konsentrasi keuangan adalah pikirkan baik-baik, karena semua konsentrasi sama saja jikalau kita tidak punya kemauan atau tidak serius, dan paling fatal adalah ikut-ikut teman. Oke, cukup sekian video dari saya. Tetap semangat dan terima kasih saya ucapkan kepada dosen saya, Ibu Andewi dan Bapak Maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.